semua, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita beribadah online. Mari persiapkan hati kita sebelum menaikkan satu pujian. Kita buka dalam doa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu sampai saat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam ibadah online ini. Saatnya kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan buat kami pada pagi hari ini sehingga boleh mengadakan ibadah ini. Bapa, kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Yohanes pasal yang 13, Kitab Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yohanes pasal 13, ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib saling membasuh kakimu. Nah, kalau kita berpikir bagian tubuh yang paling kotor itu apakah tangan, apakah kepala, apakah bagian badan kita ini, atau kaki kita? Pasti kita setuju katakan bahwa bagian tubuh kita yang paling kotor itu adalah kaki. Nah, kita membuat tema firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sebutkan di sini, membasuh kaki. Ya. Nah, dari perintah Tuhan Yesus ini paling tidak ada dua hal ya yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan dalam membawa kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama tentang membasuh kaki adalah sikap kehambaan. Sikap kehambaan. Dan yang kedua, menggambarkan kerelaan untuk direndahkan. Mari kita lihat dulu yang pertama, yaitu sikap kehambaan. Yang pertama dari sikap kehambaan itu adalah memiliki komitmen, memiliki ketulusan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi tugas. Dalam hal ini adalah perintah Yesus Kristus kepada para murid, dan begitu juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Allah. Tugas itu harus dilakukan dengan rasa tulus hati, dengan rela hati, dengan kemauan yang keras untuk melakukan atau untuk merendahkan diri, mau melakukan pekerjaan yang dianggap hina atau dianggap tidak baik, yaitu membasuh kaki, baik itu istri kita, baik itu suami kita, baik juga itu mertua kita, siapa saja. Itu melambangkan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua dari sikap kehambaan itu tadi yaitu ketaatan. Ketaatan itu berarti patuh. Ya, jadi berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Jadi ada fanatisme di sana itu, ada loyalitas yang tinggi, ya, tanpa pamrih dan tanpa kita memikirkan tentang apa yang diungkapkan orang, tentang apa yang kita kerjakan, walaupun terkadang itu dianggap remeh, dianggap rendah, tetapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai kerelaan kita untuk melakukan dan tunduk kepada si pemberi perintah, yaitu merendahkan diri tadi, yaitu taat dan berpegang teguh kepada perintah atau tugas yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang pertama, yaitu sikap kehambaan tadi. Nah, yang kedua dari pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, menggambarkan kerelaan untuk direndahkan. Sekali lagi, menggambarkan kerelaan untuk direndahkan. Untuk mendapat atau kita mencapai tujuan rendah, ya, tujuan untuk rendah itu berarti kita mempunyai sikap tubuh, posisi tubuh itu membungkuk, ya kan? Posisi membungkuk menunjukkan siap tidak dihargai,
Ya, siap tidak dihargai, siap tidak dipuji. Ya, siap tidak dihargai, siap tidak dipuji untuk melaksanakan tugas. Nah, kalau kita mau mencuci kaki orang, tidak mungkin kita berdiri, tidak akan tercapai, tidak akan bisa kita menjamah kaki seseorang itu ketika kita berdiri untuk mencuci kakinya. Dengan kata lain, hampir sama dengan memberikan lutut kita ini sampai ke lantai bertemu. Ya, atau sampai ke lantai lutut kita ini baru kita menjangkau kaki daripada orang yang akan kita bersihkan. Nah, seperti itulah hati kita. Walaupun rendah untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Untuk orang lain, supaya dia dapat melihat kebaikan hati kita, untuk dia dapat melihat kerendahan hati kita, yang dikatakan dapat menerima orang lain apa adanya. Ya, dapat menerima orang lain apa adanya. Ya, nah itu yang kedua, menggambarkan kerelaan untuk direndahkan oleh orang lain. Bahkan dikatakan itu tidak mudah tersinggung. Ya, walaupun kadang harus diolok-olok. Ngapain harus mengerjakan begitu? Kakinya bau, kakinya kotor. Tetapi itu menunjukkan, yaitu atau menggambarkan kerelaan tadi, yaitu kerendahan hati. Ya, jadi tidak perlu kita menjadi tawar hati atau menjadi malu. Ya, kalau orang lain merendahkan kita karena kita mau menjangkau seseorang itu di dalam segala kerendahan hati kita, yang menurut orang lain tidak perlu atau tidak harus kita menjangkau seseorang itu untuk dia mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Itu, jadi termasuk juga di dalam keluarga kita, bagaimana kita mau merendahkan hati terhadap istri, bagaimana kita mau merendahkan hati terhadap suami, bagaimana kita mau merendahkan hati terhadap mertua kita, terhadap tetangga kita, supaya mereka itu mengenal Tuhan lewat kerendahan hati kita. Itu salah satu. Jadi mau menerima orang lain apa adanya. Ya, termasuk di dalamnya itu kesabaran. Ya, termasuk di dalamnya itu kesabaran untuk melakukan tugas yang dibebankan. Nah, biasanya hamba itu apapun yang ditugaskan oleh tuannya, siap untuk melakukannya, siap untuk mengerjakannya. Kesabaran yang dalam dituntut. Ya, kesabaran yang dalam dituntut untuk bisa menerima tugas yang dianggap orang mungkin hina, tetapi di hadapan Tuhan berharga, karena kita bisa menjangkau orang lain lewat pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan itu dalam pengertian bisa menjangkau, menerima, ya kan, orang lain yang walaupun bersalah, yang walaupun mengolok-olok, yang walaupun tidak menghargai, tetapi kita tetap terbuka di hadapan Tuhan menerima orang lain. Tidak menjadi anti buat kita, tidak menjadi kita batasi orang lain untuk berkomunikasi oleh karena perbuatan mungkin yang salah. Meminta maaf adalah jalan yang terbaik, dan bukan oleh karena salah atau benar. Siapa yang mendahului meminta maaf, itulah yang terbaik sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi hidup orang percaya harus digerakkan dalam prinsip kehambaan dan kerendahan hati. Sekali lagi, ya, jadi sikap kehambaan tadi dan menggambarkan kerelaan untuk direndahkan tadi, ya, disimpulkan bahwa hidup orang percaya harus digerakkan dalam prinsip kehambaan. Yang pertama, digerakkan dalam prinsip kehambaan. Dan kemudian selain daripada prinsip kehambaan, prinsip kerendahan hati. Ya, prinsip kerendahan hati. Hamba dan rendah hati. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat melayani orang lain seperti Yesus Kristus yang katakan, "Aku adalah gurumu dan Tuhan."
yang mau melakukan pekerjaan sedemikian, kamu pun harus lakukan. Dengan kata lain, terimalah istrimu apa adanya, terimalah suamimu apa adanya, terimalah mertuamu, tetanggamu, supaya hidup orang percaya itu tadi, hidup kita itu digerakkan dalam prinsip kehambaan dan kerendahan hati. Amin. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang singkat boleh kami dengarkan. Biarlah kami menjadi hamba yang rendah hati, yang tidak menginginkan dipuji atau dihargai orang lain, tapi apapun yang ditugaskan kepada kami, kami mengerjakannya dengan penuh ketulusan, penuh kerendahan hati. Tolong kami semuanya Tuhan Yesus Kristus, jemaat Gereja Pacar Baru, dapat melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semua jemaat Gereja Pacar Baru boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.